Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita saat ini. Mas Hanta, kalau tadi disebutkan oleh beberapa penelpon kita, ada juga kementerian yang memang menyangkut langsung dengan kehidupan masyarakat. Dan juga beberapa dipanggil, misalnya tadi ada Kementerian Pertanian, ya, kemudian juga untuk UKM juga termasuk yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, agraria, tata ruang. Apakah memang menteri-menteri ini bermasalah sehingga pantas diganti menurut Anda secara kinerja? Kalau logika publik seperti Pak Hasan maupun Pak Yudi, tadi kan apa yang dirasakan masyarakat langsung. Jadi istilahnya kapanpun reshuffle, apapun, siapapun yang diganti, yang terpenting itu memberikan dampak bagi kinerja kabinet. Kalau kinerja pemerintah baik, itu akan berdampak kepada masyarakat. Nah, sebelum soal itu, kita kan mendengarkan bahwa hasil survei betul secara makro tingkat kepuasan publik kepada pemerintah meningkat. Tetapi secara data mikronya, itu juga data itu harus kita baca bahwa pemerintah dianggap belum berhasil menyelesaikan soal stabilisasi harga, soal mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Persoalan itu masih banyak, sehingga hal-hal ini juga menjadi pertimbangan ya. Kalau soal nama itu kita sudah melihat ya, evaluasi publik merasakan. Kemudian Presiden pasti punya instrumen. Nah, ini ruang kesempatan menurut saya adalah Presiden untuk memberikan dua hal. Satu, Presiden secara politik sedang dapat dukungan politik yang memadai. Sisi yang lain, harapan publik kan tinggi juga. Nah, instrumen reshuffle ini harusnya digunakan untuk dua hal, melakukan konsolidasi koalisi satu sisi yang lain adalah memenuhi harapan publik tadi, bagaimana memilih orang-orang berbasis kinerja, sehingga harus memang melakukan reshuffle ini menjadi kebutuhan bagi Presiden sendiri. Di luar itu tadi juga penelpon kita mengatakan ada faktor, kalau begitu nanti kalau selain soal menteri ada manajemen pemerintahan. Soal manajemen pemerintahan, soal komunikasi, soal soliditas, itu adalah di Presiden sebenarnya. Nah, sebelum ke sana, ada suara-suara semacam tadi, harusnya Presiden berkepentingan menyelesaikan pembantu-pembantu beliau ini untuk memenuhi janji-janji di Nawacita dan sebagainya tadi. Itu yang menurut saya perlu ya, karena dari nama-nama tadi ya saya setuju semua punya problem, punya masalah dan seterusnya, dan masyarakat merasakan betul. Jadi tidak bisa indikator-indikator makro soal pertumbuhan, soal mengatasi inflasi dan seterusnya hanya dijadikan data bagi keberhasilan kepuasan pemerintah. Nah, itulah relevansi dari reshuffle itu adalah untuk menjawab itu. Persoalan dia dari partai politik, dari luar partai politik, Presiden menurut saya berkepentingan untuk beliau. Untuk karena memastikan orang ditaruh itu adalah orang yang terbaik, sehingga reshuffle tidak terus sering seperti Pak Jerianto katakan tadi. Meskipun dari partai politik, ya? Iya, dari partai politik maupun non partai politik, basisnya kinerja. Kalau dia dari partai politik, cuma persoalan kan ada ini, tiga. Kalau ada figur yang akseptabilitas partainya rendah, misalnya diminta mundur terus sama partai. Yang kedua, kinerjanya juga rendah secara publik, bidang dia bermasalah publik. Yang ketiga, secara politik, secara publik, secara teknokratik, evaluasi presiden juga rendah. Nah, kalau orang ini mungkin tidak bisa dipertahankan lagi. Yang menjadi tantangan adalah kalau kinerjanya tinggi, baik katakanlah, tapi dia tidak punya topangan politik. Atau sebaliknya, dia punya topangan politik kuat, kinerjanya rendah, bisa nggak Presiden reshuffle? Itu yang sulitnya di situ. Kalau wilayah, kalau tiga-tiganya penuh, misalnya Pak Jerianto punya sebagai menteri, ini misal, kemudian kinerjanya bagus, dapat topangan politik dari Partai Golkar, kemudian respon publik juga bagus, kinerjanya tidak negatif. Nah, kalau gitu aman, bisa dipertahankan. Jadi itu sebenarnya yang menjadi pertimbangan bagi Presiden menurut saya, yang agak sulit ketika politik dan kinerja teknokratiknya itu tidak berbeda. Oke, baik. Pak Hajrianto, gimana ini menurut Anda? Ya, saya rasa memang meskipun secara makro ya, tetapi hasil survei terakhir kalau tidak salah SMRC ya, yang menunjukkan begitu tingginya angka kepuasan publik terhadap Presiden ini, itu membuat Presiden bisa saja berpikir bahwa reshuffle bukan sesuatu yang urgent, ya, artinya sesuatu yang mendesak sekali untuk saat ini sehingga harus terburu-buru. Saya rasa hasil survei terakhir itu SMRC itu. Tapi di data itu juga Pak Jerianto soal belum berhasil pengangguran. Iya, betul. Ada di data itu karena publik kan juga tahu bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,2%, bahkan menurut informasi dari para pakar sebenarnya yang paling realistis itu di bawah 5, 4,8,5, itu memang akan sangat tidak mungkin dapat mengatasi persoalan pengangguran, pengentasan kemiskinan.
dan sebagainya dengan pertumbuhan yang sangat ini, itu kan hanya mungkin apa yang terkandung dalam Nawacita, dalam Trisakti dan sebagainya itu, sebagaimana kita baca di rencana pembangunan jangka menengah RPJPN itu hanya mungkin dengan pertumbuhan 7%. Dan karena itu dengan hasil survei MRC ini kan sebetulnya ada semacam ada sebuah pertanyaan yang cukup besar gitu loh, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi sebesar itu hanya 5,2 dan secara mikro tadi soal harga dan sebagainya, kenapa angka kepuasan publik itu sangat tinggi? Dan ini oleh sebuah lembaga survei yang cukup berpengalaman. Dan saya rasa hasil survei SMRC itu saya rasa cukup berpengaruh pada pengambilan keputusan presiden. Dan dalam perspektif Partai Golkar ya itu sepenuhnya ini presiden. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, Golkar siap tidak dengan kader-kadernya? Saya rasa kalau Partai Golkar itu kan bisa dikatakan sumber daya manusianya begitu lengkap ya, begitu banyak untuk membantu presiden di pos manapun itu. Golkar memiliki sumber daya manusia. Itulah kelebihan Golkar, tapi juga mungkin sekaligus kelemahan Golkar, karena dengan SDM yang seperti itu, pimpinan Partai Golkar mau mengajukan nama-nama yang lebih kecil kepada presiden, misalnya 2-3 nama, itu juga sangat sulit karena begitu banyak, sehingga potensi untuk digugat kenapa tidak si A, kenapa si B dan sebagainya. Jadi kelebihan, kekuatan, tapi sekaligus kekurangan. Maka dari itu memang yang paling tepat bagi Ketua Umum DPP Partai Golkar sekarang ini ya menyerahkan nama-nama kader Golkar yang tercantum dalam kepengurusan maupun yang di luar kepengurusan kepada presiden untuk silakan sesuai dengan hak prerogatif yang dimiliki presiden untuk memilih, karena untuk menjaga soliditas Partai Golkar pasca konflik 1,5 tahun itu tidak mudah. Profil Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto ini yang tidak terlalu banyak omong, tidak terlalu banyak pidato, tidak terlalu banyak bicara, itu sebetulnya lebih menguntungkan karena kepintaran berbicara kan tidak dimiliki oleh yang bersangkutan. Maka dia pidatonya jadi terbatas, singkat-singkat, dia tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, dan dia juga tidak banyak wawancara di media massa. Baik, itu bagus. Kita tunggu apakah reshuffle ini benar-benar bisa terjadi dalam waktu dekat, dan seperti apa nasib Golkar pada nantinya ya, apakah benar-benar tadi strategi rendah hatinya berhasil atau tidak. Baik, terima kasih Mas Hanta, terima kasih Mas Hadrianto sudah bergabung bersama kami hari ini.